Horas, privet. Gila, udah lama banget gue nggak bikin video ngomongin Rusia. Di video ngomongin Rusia kali ini, kita akan ngomongin 3 aplikasi yang wajib banget kalian miliki ketika kalian berada di Rusia. Entah jadi turis ataupun jadi mahasiswa. Jadi sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk buruan langsung aja di subscribe channel ini biar gue semakin semangat untuk bikin video-video keren lainnya. Langsung aja kita mulai videonya yuk. Aplikasi pertama yang wajib banget kalian miliki ketika kalian berada di Rusia adalah aplikasi Tugis. Tugis ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Rusia, Double GIS LL, yang fungsinya mirip banget dengan Google Maps. Tapi, kenapa gue menyarankan kalian untuk mendownload atau menggunakan aplikasi ini? Karena gue lihat ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Google Maps ketika berada di Rusia. Kelebihan yang pertama adalah bahwa kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara offline. Jadi begini, berdasarkan pengalaman gue, jadi ketika gue berada di Rusia, gue sangat mudah banget untuk tersesat. Jujur, karena gue nggak hafal daerah Rusia gitu, terutama di kota Rostov. Kadang-kadang gue bingung gitu, gue harus ke jalan apa dan bagaimana sampai ke sana. Dan aplikasi Tugis ini kalian bisa download berdasarkan kota yang kalian ingin tuju. Misalnya, kalian berada di kota Rostov-on-Don seperti yang kota yang pernah gue tinggali ya. Gue download satu map kota full seperti itu. Jadi ada kota Rostov-on-Don dan kota-kota tetangganya di mana dia bisa menjelaskan lebih detail. Jadi kalau seandainya gue pengen pergi ke sebuah daerah yang gue udah tahu jalannya, alamatnya, di situ gue tinggal masukin aja di aplikasinya dan aplikasinya akan membantu kita untuk memberitahu kita jenis angkutan apa yang bisa kita gunakan dan nomor berapa. Jadi di situ juga dikasih tahu jelas banget di mana kita berhenti, nama apa ya? Astanovka tuh nama haltenya. Jadi di situ sudah ada nama haltenya, sudah ada nomor bus kotanya. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Dan sekali lagi, itu bisa digunakan secara offline. Dan juga ketika di Moskow, gue jujur gue jarang banget ke Moskow. Sekalinya ke Moskow, gue bingung gue harus kemana. Nah, aplikasi Tugis ini yang sangat membantu gue. Ya, gue sih merasa lebih lengkap aja kalau menggunakan Tugis. Karena Google Maps kalau kita offline atau tidak terhubung dengan internet, itu susah banget untuk digunakan. Nah, Tugis ini kita bisa menggunakan aplikasinya karena Maps-nya bisa di-download berdasarkan kota. Dan Tugis itu merupakan perusahaan Rusia sehingga lebih detail. Grafiknya juga lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Karena map yang ditunjukkan itu 3D bentuk gedungnya. Hanya memang beberapa ada kekurangan lah, seperti misalnya banyak nama organisasi yang ya tidak terdaftar di Tugis. Tapi kalau kalian sudah tahu alamatnya, alamat tempat tujuan yang kalian ingin datangi, itu sangat mudah. That's why gue saranin banget untuk menggunakan Tugis. Salah satu keunggulan fitur yang gue suka di Tugis adalah mengenai tingkat kemacetan. Jadi di aplikasi Tugis ini, kalau kita online, kita bisa melihat tentang tingkat kemacetan di daerah yang akan kita tuju. Jadi ada scoringnya, di situ kita bisa lihat semakin rendah tingkat kemacetannya, itu semakin rendah poin kemacetan yang ditunjukkan di aplikasi tersebut. Dan itu sangat ngebantu banget untuk kita mencari rute-rute lain sehingga kita tidak terjebak dalam kemacetan. Keren banget pokoknya aplikasi ini, dan gue sarankan banget mendownload aplikasi ini. Sayangnya Tugis tuh belum hadir di Indonesia. Gue pernah sempat dengar bahwa aplikasi Tugis ini mau dikembangkan di Jakarta, cuman kurang tahu ada masalah apa. I don't know, gue nggak bisa berspekulasi, tapi setidaknya sampai saat ini belum ada aplikasi tersebut di Indonesia. Di negara-negara lain sudah ada kok, contohnya di Uni Emirat Arab, Siprus, dan sebagainya. Di Ukraina tentunya juga, dan kebanyakan memang Eropa
Timur. Aplikasi kedua yang gue sarankan banget untuk kalian punya di smartphone kalian adalah Yandex Group. Mau itu Yandex Search Engine-nya, Yandex Taksi, Yandex Translate, dan sebagainya. Pokoknya aplikasi yang berbau Yandex. Khususnya mahasiswa di Rusia, itu sangat butuh banget yang namanya Yandex. Kenapa? Karena Yandex ini bisa memuat informasi yang tidak ada di Google. Yandex itu kurang lebih sebenarnya kayak Google, tapi Google-nya Rusia. Yang punya adalah perusahaan Rusia. Jadi kalau ada materi-materi yang kalian disuruh untuk cari oleh dosen kalian dan kalian tidak temukan di Google, kalian bisa cari itu di Yandex. Dan kemungkinan besar ada. Karena gini, Yandex itu hampir sama kerjanya dengan Google. Hanya beberapa penelitian ataupun materi-materi kuliah kalian bisa temuin secara mudah di Yandex. Khususnya yang berbahasa Rusia. Tadi gue sempat bahas tentang Yandex Taksi. Jadi begini, berdasarkan pengalaman gue, Yandex Taksi ini sebenarnya merupakan ya taksi online seperti yang ada di Jakarta pun di Indonesia pada umumnya. Kenapa gue menyarankan Yandex Taksi? Karena menurut pengalaman gue, Yandex Taksi rate-nya lebih murah. Ya memang nggak jauh-jauh banget sih murahnya, cuman setidaknya kalau kalian bisa menghemat sampai Rp20.000 dalam sekali jalan, kan itu kerasa banget, apalagi buat mahasiswa nih. Dan Yandex Taksi juga, gue nggak pernah punya pengalaman buruk sih ketika gue menggunakan Yandex Taksi. That's why gue menyarankan banget untuk menggunakan Yandex Taksi. Seperti itu. Sekarang kita ke aplikasi terakhir. Aplikasi ketiga yang gue sarankan banget, atau bisa gue bilang wajib kalian punya jika kalian menjadi mahasiswa atau sedang berpergian ke Rusia, yaitu Kontakte atau VK. Ini bisa kita lihat kalau kita bandingin dengan aplikasi buatan Amerika, ini lebih mirip dengan Facebook. Nah, kenapa gue saranin banget kalian untuk menggunakan VK atau Kontakte? Karena begini, untuk mahasiswa khususnya, banyak banget pengumuman atau share materi itu melalui grup VK. Nah, teman-teman kalian itu kadang-kadang nggak aktif Facebooknya ataupun WhatsAppnya. Mereka, orang Rusia, lebih aktif di VK. Lebih sering online di VK. Jadi, menurut gue, kalian harus punya akun VK jika kalian menjadi mahasiswa di Rusia atau kalian sedang berpergian ke Rusia. Bisa menambah teman, bisa mendapatkan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Jadi, 3 aplikasi yang harus kalian miliki, yaitu Tugis, Google Maps untuk perbandingannya, dan kemudian Yandex seperti Google's, jadi search engine atau mesin pencari, dan ketiga adalah VK. VK ini adalah media sosial buatan Rusia yang kerjanya mirip seperti Facebook. Nah, ketiga aplikasi ini tuh penting banget untuk kalian miliki ketika kalian berada di Rusia atau menjadi mahasiswa di Rusia. Itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan 3 aplikasi itu, langsung aja share pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Horas, salam dari Indonesia.